Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan dan doa kita hari ini, tanggal 23 Februari tahun 2022. Dan saya selalu berharap dan berdoa kepada Tuhan, kiranya rahmat, anugerah, rahmat Tuhan selalu kita alami, selalu juga dialami Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-26, ayat yang pertama. Ayatnya hanya satu ayat yang akan kita bacakan, dengan harapan firman Tuhan ini memberikan pengharapan yang baru dan juga membawa tuntunan bagi kehidupan kita. Dituliskan dalam ayat yang pertama, pemazmur berkata demikian, dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Saya ulang sekali lagi, dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, sahabat yang dikasih Tuhan, dalam ayat ini dipaparkan dua hal. Yang pertama, permohonan pemazmur kepada Allah supaya Allah memberikan dia keadilan. Dia meminta keadilan di hadapan Tuhan, atau meminta Tuhan menyatakan keadilan bagi dirinya. Tetapi yang kedua, dia juga menyampaikan berdasarkan ayat ini, mengatakan kepada Tuhan tentang kehidupannya yang hidup tulus di hadapan Tuhan dan percaya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tadi saya lihat dikatakan tidak ragu sedikit pun. Artinya ragunya tidak ada, tapi percayanya yang full kepada Tuhan, utuh kepada Tuhan. Hidupnya tulus di hadapan Tuhan, hidupnya percaya penuh kepada Tuhan, tetapi dia memohon supaya Tuhan berikan keadilan kepadanya. Pertanyaannya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa pemazmur meminta keadilan dari Tuhan? Mengapa pemazmur meminta supaya Tuhan berikan keadilan kepadanya, padahal dia hidup secara benar di hadapan Tuhan? Saya katakan secara benar karena dia tulus, dia juga percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya, berarti hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tapi mengapa dia meminta keadilan kepada Tuhan? Menjadi pertanyaan yang tentunya perlu kita pikirkan bersama-sama. Namun Ibu Bapak dikasih Tuhan, sebelum kita melihat hal-hal yang nyata dalam kehidupannya, secara kisah bagaimana dia mengalami perlakuan ketidakadilan, saya mau menyampaikan kepada kita bahwa ayat ini menjelaskan bahwa memang orang yang hidup benar di hadapan Tuhan bisa saja mengalami ketidakadilan dalam hidupnya. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya ketidakadilan terjadi dalam kehidupan saya padahal hidup ini benar. Sama seperti Daud, hidupnya benar tapi mengalami ketidakadilan. Makanya dia berkata, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Sama seperti contoh misalnya kalau kita dalam kehidupan ini, kenapa ya orang yang baik mengalami banyak yang buruk, tapi orang yang jahat mengalami banyak yang baik? Nah, kan terjadi kan, orang yang baik mengalami banyak hal yang buruk, tapi orang yang jahat mengalami banyak hal yang baik. Nah sama, ada orang yang berlaku adil tapi mengalami ketidakadilan. Ada orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan mengalami ketidakadilan. Ya, itu bisa terjadi saudara-saudara dalam hidup ini. Iya kan? Bahkan kalau kita bisa melihat, mungkin Anda berkata, dia itu orangnya paling jahat ya, tapi kok bisa begitu? Kemarin hari Selasa ya, ada seorang teman menelepon saya. Dia berkata begini, bicara tentang berkat, orang yang takut akan Tuhan diberkati Tuhan. Ternyata ada orang yang tidak takut akan Tuhan, lebih banyak berkatnya bagi dia, lebih banyak diberkati. Nah,
Ya memang kadang-kadang kita melihat kalau dari sisi-sisi materi atau lihat kasat mata, ya kita lihat orang-orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidupnya lebih makmur, lebih, kalau kita pakai kata berkat, lebih diberkati begitu ya. Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, biasa-biasa saja itu berkatnya. Nah, sama seperti ayat ini yang baru saja kita baca. Ada orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, hidupnya tulus di hadapan Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa ragu-ragu, tapi mengalami ketidakadilan. Ya, bisa saja terjadi, saudara-saudara. Orang yang berlaku baik di hadapan Tuhan, tapi mengalami perlakuan tidak adil. Mengapa demikian? Karena yang di dunia ini yang melakukan semua tindakan-tindakan itu adalah manusia, dan manusia itu memang berlaku tidak adil. Dan di dunia ini memang bisa kita temui yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar, yang baik bisa menjadi dianggap tidak baik, yang tidak baik dianggap baik. Itu bisa terjadi di dunia ini, bisa terjadi demikian. Karena apa? Di dunia ini memang banyak ketidakadilan. Seperti saya katakan tadi, orang yang berlaku baik malah mengalami perlakuan yang tidak baik. Orang yang berlaku tidak baik malah disanjung-sanjung. Yang menyebar hoax, yang menyebar fitnah, malah dianggap pahlawan. Orang yang berlaku baik, berlaku jujur, berlaku benar, malah dianggap biasa-biasa saja. Tidak adil memang. Dan saya katakan, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya katakan tentang Daud. Daud itu juga adalah orang yang mengalami ketidakadilan dalam hidupnya. Salah satu contoh adalah waktu dia diperlakukan oleh Saul secara tidak benar, dikejar-kejar, mau dibunuh. Hanya karena apa? Karena Daud ini disanjung-sanjung, dipuja-puja. Dia mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Waktu disampaikan apa yang terjadi, sebenarnya secara wajar saja, pantas Daud disanjung. Kenapa? Karena dia mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Itu disanjung-sanjung seperti itu tidak masalah sebenarnya. Tapi karena keadaan tersebut, Daud diperlakukan tidak adil oleh Saul, malah Saul mau membunuh Daud. Harus berlari ke sana kemari, menghindar. Karena apa? Diperlakukan tidak adil. Memang begitulah manusia, siapapun dia. Mau seorang raja, mau seorang pemimpin, punya peluang berlaku tidak adil. Manusia biasa siapapun punya peluang atau punya kemungkinan berlaku tidak adil. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, ini tidak kalah penting. Kita harus tak memastikan diri kita benar di hadapan Tuhan. Diri kita tetap percaya kepada Tuhan. Kalau ada orang melakukan ketidakadilan kepada kita, nah inilah yang dilakukan oleh Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Jika mengalami ketidakadilan, dia berseru kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Karena memang saudara-saudara, hanya Tuhan yang adil, hanya Tuhan yang berlaku adil, hanya Tuhan yang tidak pernah salah melakukan keadilan. Dan dia bermohon kepada Tuhan. Kalau kita meminta keadilan kepada manusia, bisa saja yang dia lakukan itu sesuai dengan hati kita, bisa saja. Tetapi bisa juga tidak sesuai dengan keharapan kita. Misalnya, tolonglah Pak, tolonglah Bu, buat ini, buat itu, dan lakukanlah yang benar, ini yang sebenarnya Bu. Nah, waktu kita berkata demikian, mereka timbang, mereka putuskan, iya benar, keputusannya dibuat sesuai dengan kehendak kita, dan kita katakan, iya benar. Tapi bukan hanya itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada kalanya waktu kita meminta supaya dinyatakan keadilan, dinyatakan kebenaran, keputusannya memang tidak adil. Padahal kita sudah benar, yang kita sampaikan datanya adalah tepat, tapi justru kita yang dipersalahkan. Saudaraku dikasih Tuhan, itu memang terjadi di dunia ini. Tapi kalaupun itu terjadi, mengalami ketidakadilan, mari kita membawa segala perkara persoalan kita datang kepada Tuhan dan berkata, berilah keadilan kepada aku ya Tuhan. Dan dengar baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang pasti menyatakan dan bertindak adil dalam kehidupan ini. Pasti. Kenapa saya katakan pasti? Karena Tuhan itu adalah pribadi yang mencintai keadilan. Dia tidak pernah mencintai kefasikan, dia tidak pernah mencintai kecurangan, dia tidak pernah mencintai kejahatan, tapi dia mencintai keadilan. Karena dia, Tuhan adalah pribadi yang adil. Tak pernah dia membengkokkan keadilan. Dia berpihak kepada orang yang adil dan selalu bertindak di dalam keadilan. Itulah sebabnya adalah memang tempat yang tepat. Jika mengalami ketidakadilan, berserulah kepada Tuhan. Suatu ketika, saudara, saya bekerja di sebuah tempat pekerjaan saya lah, waktu saya masih bekerja di kota Medan. Dan saya berpikir bahwa bos saya ini akan memberikan saya hal yang lebih layak lah menurut saya. Tapi suatu ketika
waktu saya mau berangkat mengikuti pendidikan di kota Bandung, saya katakan izin dengan baik-baik, izin dengan sungguh-sungguh. Tapi apa yang terjadi? Heran, sengaja bos saya menahan gaji saya di bulan itu. Saya katakan sengaja karena saya tahu perusahaan maju dan juga perusahaan juga mengalami kemajuan secara finansial. Tapi ditahan, saudara. Dan saya berkata tidak adil. Tapi saudara, kasih Tuhan, waktu uang itu tidak diberikan atau gaji saya itu tidak diberikan, saya katakan begini, Tuhan tolong saya. Dan saya mau beritahu kepada kita, waktu saya berangkat dari kota Medan menuju kota Bandung, waktu saya mengikuti pendidikan, Tuhan menolong saya dengan begitu luar biasa. Apakah pertolongannya? Yang pertama, saya tidak beli tiket bis untuk berangkat ke kota Bandung. Pada saat saya mau berangkat pergi ke kantor gereja, ada yang berikan tiket bis. Ya. Yang kedua, selama saya perjalanan dari kota Medan menuju kota Bandung, saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya makan saya di perjalanan. Bagaimana kisahnya? Karena memang saya tidak punya uang yang cukup untuk makan. Saya hemat-hemat uang saya karena saya mengharap harus sampai ke kota Bandung. Namun, saudara, saya katakan itulah keadilan Tuhan. Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Teman saya yang berangkat pada saat itu bersama-sama ke kota menuju kota Bandung, karena kami mau kuliah bersama, ada 2 orang yang diutus dari kota Medan. Saya sengaja sampai waktu di kota Siantar, saya tidak makan karena memang saya tidak punya uang yang cukup. Karena saya tadi berharap gaji saya itulah yang akan saya pergunakan perjalanan menuju kota Bandung. Saya tidak makan. Baru teman saya berkata, ayo makan. Saya katakan, nggak usah, terima kasih, saya tidak akan makan. Saya tidak terlalu lapar. Dia makan, sementara dia makan, saya minum teh aja. Teman saya berkata begini, tunggu dulu katanya. Karena dia lebih dewasa atau umurnya lebih tinggi dari saya, dia berkata begini, Torang, saya baru saja mengalami sesuatu dari Tuhan katanya. Ada apa? Saya bilang, Tuhan bicara supaya selama perjalanan kita menuju kota Bandung, saya yang harus memenuhi keperluan makan kita. Jadi kalau kita berhenti, bis berhenti di mana saja pun, kamu harus makan sepuasnya, karena Tuhan katakan saya yang harus bayarin. Saya katakan, enggak usah, jangan begitu. Dia bilang begini, kamu jangan melawan, karena Tuhan yang berbicara, jadi kamu harus makan. Sekarang pun Tuhan katakan kamu harus makan. Dan selama kita perjalanan dari kota Medan, karena waktu itu kami berhenti pas makan malam di kota Siantar, mulai saat ini sampai kota Bandung, saya akan memenuhi kebutuhan dan Tuhan suruh saya yang bayar. Saudara, saya mau cerita. Kenapa saya ceritakan ini? Mengingat gaji saya ditahan, rasanya tidak adil, tapi Tuhan itu meletakkan keadilan. Tiket bis dapat, makan untuk Tuhan juga dapat. Saya tidak mengeluh, saya tidak mengungkapkan kepada siapapun, tapi saya katakan, Tuhan, aku berserah kepadamu. Dan saudara kasih Tuhan, Tuhan itu memang tidak pernah mengecewakan orang berharap kepadanya. Tetap jaga ketulusan hati kita, tetap jaga hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong dan menyatakan berkat bagi kita. Kita melihat dunia ini tidak adil, kita melihat mungkin atasan kita tidak adil, tapi percayalah, Tuhan itu selalu adil dan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Itulah sebabnya pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu terus berharap kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Keadilannya pasti dinyatakan bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau adalah pribadi yang adil, mencintai keadilan. Engkau yang tidak pernah membengkokkan keadilan, berpihak kepada orang-orang yang benar di hadapan-Mu, dan Engkau juga berpihak kepada orang-orang yang adil. Pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa, ya Tuhan, menyerahkan hidup kami kepadamu. Nyatakanlah, berilah keadilan-Mu dalam kehidupan kami. Jika ada saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, diperlakukan tidak adil oleh apapun, memang itulah oleh siapapun, itulah yang terjadi di dunia ini. Tapi kami percaya, dengan berharap bermohon kepadamu, Engkau akan menyatakan keadilan-Mu, dan berkat-Mu selalu tersedia bagi kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah dan berkatilah setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, dan terus membawa mereka percaya kepada Tuhan untuk melihat keadilan-keadilan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, keadilan dari Tuhan terjadi bagi setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka, lindungi mereka, berikan kesehatan bagi yang sakit, berikan berkat bagi mereka yang membutuhkan, dan pertolongan Tuhan nyata sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya
Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, itulah renungan kita dan juga doa kita pagi hari ini. Percayalah Tuhan itu adil. Dan jika Bapak Ibu punya permohonan doa yang butuh dukungan doa dari kami, atau mau diskusi atau mau konseling, kirimkan melalui nomor yang ada di podcast, ini, nomor WA ini, dan kami akan mendukung Bapak Ibu untuk mengalami hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita. Sambut hari ini, hari Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022. Tuhan memberkati kita. Amin.